Pace bene, masih di Mea Culpa. Jumpa lagi dengan saya, Saudara Kaisar Sihombing di channel Mea Culpa. Para sahabat, saya membuat satu tulisan, judulnya Iman dalam Pencobaan. Tulisan itu bisa ditemukan di link di bawah ini, saya sertakan di deskripsi, silahkan membaca bila berkenan. Saya sarikan dari beberapa referensi, dari Kompendium Katekismus, juga ada tulisan dari dokumen kepausan. Mengapa terpikir untuk menulis ini? Faktanya sekarang kita dilanda oleh pandemi, oleh virus ini, virus corona. Pada kita ada pilihan untuk berbicara tentang virus ini dalam konteks keluh kesah atau sebagai ruang untuk berbicara tentang iman, tentang pengharapan bahwa kita masih beriman di masa pandemi ini. Sebenarnya ada berita tentang beristirahatlah dalam damai, ada duka cita, para pastor kita meninggal. Tetapi kita mau melihat peristiwa ini benar dalam terang iman. Dalam situasi sulit, semakin jelas pentingnya iman. Dan kita bisa artikan sekarang ini dalam situasi sulit lah kita ini sekarang. Dalam pandemi ini, secara ekonomi, secara sosial, teman-teman kita bepergian karena COVID. Ketika ilmu pengetahuan dan kekuatan manusiawi tidak cukup menyelesaikan persoalan, kita membutuhkan iman dalam hati. Faktanya orang sudah mencari penyangkalnya, mencoba membuat antivirus atau apalah namanya, terapi-terapi, tetapi belum juga berhasil secara efektif menyelesaikan pandemi ini. Akhirnya kita membutuhkan iman. Iman itu sendiri adalah anugerah dari Allah, namun harus terus-menerus dicari dan dihidupi. Dan dituntut kerendahan hati dari dalam diri manusia untuk semakin beriman. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kita tidak cukup rendah hati untuk mengakui kami tidak sanggup berhadapan dengan situasi ini, Tuhan. Kami tidak cukup pengetahuan, kami tidak cukup biaya untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Apa yang bisa lagi kami lakukan dalam kesulitan ini? Ternyata kita membutuhkan iman. Karena kita tidak sanggup menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Pandemi virus COVID benar-benar membuat kita berpikir kembali tentang cara hidup dan cara beriman kita. Dan ini ujian yang berat bagi orang yang mengalaminya. Ada yang bahkan sampai sekarang tidak percaya bahwa COVID itu ada, Ada yang belum percaya bahwa COVID itu mematikan. Tetapi orang-orang yang benar-benar mengalami, orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, berkata COVID ini serius, ini benar-benar ada dan benar-benar mengancam. Nah, dalam situasi ini kita mengalami ujian. Awal-awal pandemi, orang-orang berpikir bahwa ternyata ilmu pengetahuanlah yang lebih utama. Dan merawat iman, tunggu dululah. Ternyata ada yang lebih penting dari iman ini, yaitu pengetahuan medis, tenaga-tenaga perawat kita dengan ilmu-ilmunya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ternyata ilmu pengetahuan terbukti terbatas, toh kita membutuhkan iman. Orang-orang di baris depan yang kemarin secara istimewa kita doakan, para perawat, para dokter juga terkena imbas. Lalu kepada siapa lagi kita pergi? Kalau ternyata orang-orang yang kita yakini memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan yang kiranya bisa menolong kita dalam sakit, toh juga di bawah ancaman dari pandemi ini. Maka kita membutuhkan iman untuk menjawab bagian-bagian yang tidak dapat dituntaskan oleh pengetahuan dan kekuatan kita. Meski belum ada bukti, tetapi kita berusaha memilih untuk tetap percaya. Pandemi ini akan berakhir. Akan ada hari esok yang lebih cerah. Akan ada kehidupan di mana kita bersyukur melalui momen ini. Apakah dengan tetap sehat atau pernah sakit, atau berakhir dalam keabadian. Maka benarlah kata-kata yang ada dalam surat Ibrani. Iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan
dan bukti dari apa yang belum terlihat. Kita belum melihat bahwa ada masa depan yang cerah, bahwa virus ini akan hilang, akan menjadi sesuatu yang biasa dan orang tidak akan merasa dihantui lagi oleh virus ini. Tetapi kita punya iman, dan itu tampak dalam harapan bahwa kita punya masa depan yang cerah, sekalipun belum ada bukti yang pasti. Syukur ada iman. Iman itu pasti, sekalipun tadi bukti bahwa keselamatan di depan ini belum ada. Pengharapan kita ada, tetapi belum ada titik cerahnya. Tetapi iman itu sendiri pasti karena mempunyai dasar pada sabda Allah. Iman berkembang terus-menerus dengan mendengarkan sabda Allah dan doa. Lihatlah betapa pentingnya sabda Allah dan doa. Bahkan ketika kita berpikir, saya kurang pintar berdoa, saya jarang membaca kitab suci, tetapi faktanya kita membutuhkan itu demi pertumbuhan iman kita. Dengan iman, bahkan sekarang ini juga orang mencecap kegembiraan surga. Apa artinya? Iman membantu kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda pandemi dan pencobaan yang dibawa oleh pandemi ini. Ada orang yang hidup dalam kecemasan, tetapi ada orang yang semakin bertumbuh dalam pengharapan. Memang harus berimanlah aku, supaya kualitas hidupku tidak menurun, sekalipun selalu dihantui oleh pandemi ini. Betapa sia-sianya waktuku berlalu kalau aku hidup di bawah ancaman, penuh ketakutan. Nah, dengan iman, sekalipun ada ancaman ini, saya tetap bisa bersuka cita. Sekalipun saya tidak bergembira, bersenang hati. Sukacita, joy, itu melampaui saya senang atau sedih. Tetapi karena yakin saya bersama dengan Allah, saya memiliki kekuatan melampaui kesulitan ini. Kita mempersembahkan kehadapan Allah keseluruhan diri kita. Harapan, kecemasan, sukacita, kegentaran. Dan kita yakin ia tahu situasi hidup kita. Nah, menjadi pertanyaan, di mana ditemukan iman ini bertemu dengan penderitaan? Faktanya kita tahu ada penderitaan ini. Namun di sisi lain kita merawat iman. Lalu apa korelasinya? Kita temukan itu dalam salib Kristus. Sebelum penderitaan fisik disalib, Yesus juga berhadapan dengan penderitaan batin. Namun dia mempersembahkan semuanya kepada Bapa yang menerimanya dan memberikan jawaban yang jauh melampaui semua harapan. Berserah kepada Bapa. Ternyata itu sesuatu yang penting, bukan hanya penting, perlu dan mendesak. Kristus tidak menyembunyikan dari pendengarnya perlunya penderitaan dan pencobaan. Dengan sangat jelas dia berkata, jika ada orang yang ingin mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Dan aktual dan faktanya salib kita saat ini adalah pandemi ini. Virus ini yang baik secara langsung, sudah ada korban jiwa. Juga secara tidak langsung, pergerakan kita terbatas. Ini pencobaan dan ini yang harus kita pikul. Kita memang tidak menginginkan penderitaan dan pencobaan, namun ada saat kita membutuhkannya. Untuk membuat kita bertumbuh dalam iman dan untuk membuat kita semakin yakin bahwa kita tidak sanggup berjalan sendirian. Kita butuhkan iman. Iman akan Kristus. Pace bene.